Bagaimana caranya membuat orang lain dengan senang hati menyetujui pendapat permintaan Anda, bahkan mereka yang merasa beruntung dan berterima kasih? Mau tahu bagaimana caranya? Bagaimana sih caranya? Ini adalah cara yang ajaib untuk menciptakan keinginan di pikiran seseorang. Sebuah keinginan agar mau memberi apa yang Anda inginkan. Ini adalah sebuah seni untuk menciptakan kewajiban dalam pikiran seseorang, bahwa yang Anda inginkan sudah semestinya dan sudah seharusnya mereka juga menyetujui itu. Mintalah lebih banyak dari yang Anda harapkan dan Anda inginkan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk para pembujuk untuk menciptakan kewajiban dalam pikiran seseorang. Salah satu caranya adalah dengan meminta lebih dari apa yang Anda harapkan. Ini adalah teknik di mana Anda melipat gandakan jumlah yang Anda inginkan. Lalu orang yang diminta menawar dari jumlah itu atau Anda sendiri memberi kelonggaran dengan mengurangi jumlahnya. Di titik ini kita menciptakan kewajiban di pikiran lawan bicara kita atau orang yang kita minta. Namun sayangnya di kehidupan sehari-hari banyak orang yang masih ragu menggunakan cara ini karena suatu alasan dan banyak ketakutan yang dibentuk oleh pikiran mereka sendiri. Oke, sekarang mari kita sebutkan saja nama seorang karyawan Budi. Budi butuh waktu berbulan-bulan untuk memberanikan diri mengajukan kenaikan gaji kepimpinannya. Namun saat hari yang sudah ditentukan sampai, dia sudah bulat tekad untuk menemui pimpinannya. Dia sudah melakukan latihan apa yang mau dikatakan, bagaimana menyampaikan, dan banyak hal lainnya. Di pagi hari sebelum berangkat bekerja, dia mulai berpikir ulang, apakah saya sudah pantas minta kenaikan gaji? Di sepanjang jalan, banyak lagi pikiran lain yang berkecamuk di dalam otaknya. Bagaimana kalau ditolak atau lainnya? Sesampai di kantor, pikirannya tambah goyang. Percaya dirinya lenyap entah kemana. Semua kata-kata yang sudah disusunnya hilang. Dan dia sudah di ujung di mana mau membatalkan rencana untuk minta kenaikan gajinya. Apakah Anda pernah menemui situasi seperti ini? Seperti terlibat dengan pembicaraan dengan diri sendiri yang sangat merugikan kita. Di bawah tekanan kita memikirkan pertanyaan dan menjawab ribuan pertanyaan yang belum tentu terjadi. Di bawah tekanan pikiran kita menciptakan dan mengisi ribuan krisis khayalan kita. Di bawah tekanan juga kita seperti mengalami rentetan bencana yang belum tentu kita hadapi. Pernahkah Anda berpikir berapa banyak hal buruk yang Anda pikirkan itu benar-benar terjadi atau tidak? Atau Anda sendiri yang membuat semua hal itu yang awalnya tidak ada justru terjadi? Sekarang coba Anda pikirkan, beberapa kali dalam hidup Anda membuang tenaga sia-sia untuk memikirkan hal-hal buruk seperti ini selama ini. Bukankah suatu hal yang konyol kita menghabiskan waktu kita untuk hal yang cuma khayalan kita? Waktu yang kita mestinya manfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat dan positif, kita gunakan untuk hal yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Oke, kita kembali ke cerita Budi. Di dalam kasus Budi, kalau memang Budi sudah yakin, memang sudah merasa pantas menerima kenaikan gaji, kenapa dia mesti takut? Terkecuali ini sudah terlalu sering dilakukan dan memang tidak sesuai dengan keadaan dan kinerja dirinya sendiri. Sebagai pembujuk, kita bukan sekedar harus berani menyampaikan apa yang kita inginkan. Bahkan kita harus dengan berani untuk meminta lebih, dan saat kita menurunkan nilai dari permintaan kita ini, akan menciptakan kewajiban pada pikiran orang lain. Jadi, saat itu Budi meminta kenaikan 20%. Dia harusnya berani meminta kenaikan gaji 40%. Jadi Budi mulai menyampaikan ke pemimpinnya seperti ini. Pak, saya sengaja menemui Bapak untuk mengajukan permohonan kenaikan gaji. Tapi jangan khawatir, Anda pasti tidak akan keberatan dengan permohonan ini. Saya yang akan menunjukkan kepada Anda kenapa itu sudah sebaiknya dilakukan. Dengan ini, Budi coba meyakinkan bahwa permintaannya adalah masuk akal. Sebab biasanya para pemimpin, jika mendengar hal seperti ini, akan mulai mencari untuk menolak atau lainnya. Namun Budi cukup cerdik dengan menghentikan itu sebelum terjadi. Lalu Budi pun meneruskan. Mari kita lihat perkembangan 3 tahun ini. Sejak saya mengambil alih divisi ini, Pak, penjualan meningkat 5 kali lipat dan lebih pentingnya lagi keuntungan meningkat menjadi 2 miliar. Perhatikan, di sini Budi bermain data langsung 3 tahun.
Ini terdengar jadi lebih besar dibanding Budi menyampaikan data per tahun yang kemungkinan hanya ratusan juta. Berbanding terbalik jika kita berhadapan dengan seorang penjual. Mereka berusaha menyampaikan ke bentuk terkecil. Anda hanya bayar 50.000 per hari, murah bukan? Namun di posisi ini Budi berlaku sebaliknya, membaca data dengan waktu terbanyak. Budi menyampaikan seluruh data dan informasi secara detail dan tertulis dan bisa dipercaya. Lalu dia meneruskan, dengan melipat gandakan keuntungan sampai 5 kali lipat, Anda akan berpikir saya akan minta kenaikan gaji 5 kali lipat. Tentu saja saya tidak berpikir begitu. Budi sengaja menanamkan ke otak pimpinannya bahwa dia bisa saja berkemungkinan untuk meminta gaji kenaikan 5 kali lipat sebab dia telah berhasil menaikkan keuntungan perusahaan 5 kali lipat. Namun dia sengaja memblokir agar bosnya tidak terkejut. Jadi dia langsung berbicara, tentu saja saya tidak berpikir untuk begitu. Lalu bosnya mulai bicara, Budi, jika kamu meminta kenaikan gaji 5 kali lipat, memang tentu saja itu tidak mungkin. Sebab masa gajimu lebih besar dari gaji saya? Iya bos, mungkin saja. Sebab dengan semua yang berhasil saya capai, mestinya semua itu sepadan. Namun di sini saya hanya minta kenaikan gaji 40% dari gaji saya. Dan untuk baiknya perusahaan di mata konsumen, saya memohon mobil dinas baru. Di sini Budi mengharapkan kenaikan gaji 20%, dia menaikkan menjadi 2 kali lipat, plus lagi meminta mobil dinas baru. Sebenarnya tidak ada apa-apa dengan mobil dinas Budi, namun di sini dia tetap mencoba meminta lebih dari yang diharapkannya. Setelah pembicaraan 20 menit, akhirnya ditemukan kesepakatan. Budi menerima kenaikan gaji 30% dan untuk mobil baru ditunda dulu sampai peninjauan lebih lanjut. Di sini Budi berhasil membuat bosnya melihat dengan cara pandangnya. Namun walaupun demikian, bosnya merasa cemerlang, berhasil membujuk Budi, karyawan yang sangat berprestasi itu, yang sangat dibutuhkan perusahaan itu, mau menerima kurang dari apa yang diminta dan diajukannya. Pada kenyataannya, Budi berhasil mendapatkan sesuai dengan apa yang diharapkannya, bahkan lebih. Sebab dia yang awalnya hanya berharap kenaikan gaji 20%, sekarang malah berhasil diberi 30%. Plus lagi ke depan setelah peninjauan, ada kemungkinan ganti dengan mobil yang baru. Ada beberapa alasan mengapa minta lebih ini jadi lebih baik dan menarik. Pertama, ada beberapa alasan mengapa minta lebih ini jadi lebih menarik. Pertama, mungkin Anda malah akan mendapatkan lebih dari yang Anda harapkan. Kedua, ini membuat Anda mempunyai celah untuk berkompromi. Ketiga adalah, yang memberi akan merasa lebih senang sebab merasa memberi kurang dari apa yang kita minta. Nah di sini namun ada satu hal yang perlu dipahami. Terkadang orang terlanjur tergiur dengan nilai penambahan dan mulai merasa sudah semestinya demikian. Saya mendapatkan lebih. Ingat, jika tidak wajar dan punya dasar yang kuat, Anda hanya mempersulit diri Anda sendiri. Ingat, meminta lebih ini adalah suatu proses, suatu teknik agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukan malah Anda meyakinkan diri Anda harus mendapatkan sejumlah lebih yang Anda sebutkan. Jadi mintalah lebih dari yang Anda harapkan untuk Anda peroleh. Dengan itu memberi Anda ruang untuk bernegosiasi. Dan saat itu tercapai, hal itu membuat orang lain menjadi merasa mempunyai kewajiban kepada Anda untuk menuruti kemauan Anda. Namun jangan terjerumus dengan merubah permintaan menjadi tuntutan. Oke, luar biasa bukan? Mohon gunakan ini untuk hal positif agar membantu Anda dalam kehidupan Anda sehari-hari. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya yang lebih luar biasa lagi. Bagaimana sih caranya? Ciao.